semua, apa kabar? Jumpa lagi. Ya, di minggu depan ada beberapa hal yang kita akan cermati ya. Di minggu depan bakal ramai banget karena di hari Jumat ya pasar menantikan Powell akan memberikan pidato ya di simposium tahunan di Jackson Hole. Ini terkenal banget sih. Ini agenda di Jackson Hole ini terkenal. Jadi pasar akan fokus ya tentang seberapa, kapan, dan seberapa besar ya kemungkinan menurunkan suku bunga, dan diharapkan ini kan sinyal data ekonomi kan membaik ya, bahwa Amerika tidak masuk ke jurang resesi, tapi bukan berarti lantas membuat The Fed bersantai-santai dan akhirnya mereka memberikan keputusan untuk penurunan suku bunga dengan ekstrim ya, sehingga membuat ekonomi seperti hard landing gitu, jadi kebijakan yang terburu-buru dan ekonomi langsung turun drastis. Mereka lebih suka soft landing, dan karena data-data ini masih membaik, belum terlalu parah ya, sekarang harus sudah mulai penurunan suku bunga. Range bergerak penurunan suku bunga di level 25-50 basis point ya. Jadi kita coba lihat nanti. Terus di minggu ini juga ditunggu-tunggu adalah data-data ya, seperti PMI ya, Purchase Manager Index. Terus ada lagi tenaga kerja non-farm pada Kamis ya. Kamis klaim pengangguran ya, klaim pengangguran juga akan dirilis. Terus habis itu konvensi Demokrat ya. Jadi ini persaingan mulai memanas ya. Jadi kita tahu kemarin belum lama Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan The Fed dan dia intervensi, dia mau presiden punya hak untuk intervensi The Fed karena dia merasa dia lebih punya insting, dia lebih punya kemampuan ya dalam mempredik atau jalannya ekonomi itu ya. Nah, masalahnya ya itu tadi, belum jadi presiden aja udah bikin gaduh ya. Jadi semua mata sedang memandang ke konvensi Demokrat ini ya. Gimana nanti ini? Apakah nanti bisa memenangkan hati masyarakat ya, rakyat dari Amerika ya, untuk menjaga, sehingga kalau dia bisa menang, kemungkinan bisa kebijakannya juga bisa jalan lebih relevan dibandingkan Trump yang dengan penuh kegaduhan itu ya. Oke. Dan terakhir komoditi ya. Kita tahu komoditinya juga lagi fluktuatif banget. Harusnya buat Indonesia sentimen cukup positif. That's why ada beberapa emiten yang saya berikan rekomendasi ini hubungannya sama komoditi ya. Salah satunya adalah batu bara yang pasti. Dan emas juga menarik, dan oil and gas juga menarik. Oke, kita masuk coba kita lihat di market review aja ya. Nah, ini market review kita. IHSG dekat-dekat dengan all time high, moga-moga bertahan dan bisa breakout di minggu ini ya, dan kita bisa lihat habis itu mungkin koreksi sedikit ya, koreksi sehat dengan menutup gap yang ada di level 7366. Nah, ini saya tandain dulu biar nah ini ya, ini ada gap nih kecil ya, harusnya dia bisa nutup dulu ya, ini gap, jadi waspadai juga ya. Mungkin dia swing dulu, habis itu dia naik, atau dia naik dulu baru dia swing. Dan transaksi penutupan di hari Jumat kemarin 7,9 T, dengan asing membukukan net buy 799 miliar, 799 miliar. Asing net buy 2 triliun lebih, hampir 3 triliun di minggu kemarin. Luar biasa, keren sekali.
Ini menandakan bahwa pasar Indonesia sangat menarik ya, emerging market, karena mereka yakin The Fed akan turun suku bunga, jadi mereka udah mulai nyicil dulu. Mumpung harganya masih murah, jadi mereka mulai nyicil. Kita coba lihat ke sektoral. Basic, flat, bergerak flat, sideways. Terus consumer cyclical juga sama, tapi cenderung masih ada di tren yang menguat. Sektor energi pun masih di dalam tren yang menguat. Sektor finance juga sama, mirip-mirip kayak IHSG, ada gapnya, mungkin bisa nutup dulu. Healthcare, bagus ya, stabil, naik. Terus sektor industri bergerak dalam tren yang flat juga, belum kemana-mana. Setelah kemarin rally dan ini sideways. Consumer non cyclical, nice. Properti potensi untuk naik lagi ya. Kalau sentimen pemutusan suku bunga ini kencang, ya harusnya sektor ini ya akan rally. Tekno menguat pelan-pelan seiring dengan tren IHSG, ini juga nyusul pelan-pelan ya. Dan transportasi, wow keren, transaksi mulai banyak ya, silahkan dicermati nih. Oke, itu market review. Harusnya minggu ini cukup positif ya pergerakan, kita lihat sektor lain juga cukup relatif positif. Terus kita masuk ke segmen ulasan. Kemarin apa aja yang kita rekomendasi? Pertama adalah Antam, keren ya, pas banget, bisa gap up langsung dam ke target, mendekati ke target ke ini 1515. Dan sekarang penutupan di 1460, moga-moga bisa lanjut lagi. Karena harga emas penutupan all time high ya, 2.500 per troy ounce. Habis itu ada Bumi. Wow, ini Bumi keren ya. Terus habis Bumi ada Telkom. Ini juga menarik ya. Masih bisa lanjut. Terus Inco dan Info oke, silakan atur strateginya lagi. Terus terakhir PSAB, harusnya juga sentimennya bagus ya, jadi buy on weakness ini ya, pada harga emas kan mendekati udah all time high lagi, jadi harusnya sentimen di emiten-emiten emas cukup bagus. Buat besok apa ya yang bisa kita cermati? Pertama adalah MDKA. Kenapa saya rekomendasi? Karena sentimen emas tadi ya, dan dia penurunannya kayak gitu, jadi buy on weakness harusnya relatif lebih aman saat ini. Habis MDK ada Adaro ya, pertambangan, komoditi ya, ini ada gap, mungkin bisa naik dulu, manfaatin untuk trading pendek. Habis ada United Tractor, sama-sama emas, sentimen emas juga cukup kuat di United Tractor, harusnya lanjut lagi ya. Berikutnya adalah PTBA. Ini juga bagus, emiten batu bara, dan dia punya gap di atas, harusnya ini sentimennya juga cukup kuat ke atas. Dan habis itu ada BRMS, ya lagi-lagi emas. Ini menarik ya, bisa naik di atas 157, harusnya cakep nih. Oke, terakhir ada sedikit tambahan, mungkin saya yakin belakangan ini kan trading grupnya ya, ada Kepik, ada MSIN, nah ini ada MNCN. Ini menarik karena masih di bawah. Di tengah yang lain pada rebound, pada rally, yang ini belum ya. Mungkin kita test buy aja. Mungkin bukan dari bandarnya yang ngerek, tapi setidaknya para trader retail ya bisa trading di sini juga. Oke, itu dulu market review saya, ulasan serta rekomendasi untuk perdagangan besok tanggal berapa nih? 19 Agustus 2024. Oke, itu dulu. Semoga besok marketnya cukup baik buat kita semua ya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.